Halo teman-teman semua, hari ini ketemu lagi bersama saya Kak Aga, yang mana kali ini kita akan membahas materi-materi UTBK maupun materi TKA yang akan keluar di tahun ini dan tahun besok ya. Terutama tahun besok ya di 2026. Jadi kita belajar dari sekarang apa saja sih materi-materi yang hadir untuk UTBK yang akan datang. Baik, kali ini kita akan membahas tentang paragraf yang mana nanti akan dijelaskan mengenai perihal dan kegunaan dari unsur paragraf. Baik, pengertian paragraf itu sendiri adalah seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Nah, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, paragraf berarti bagian bab dalam suatu karangan. Biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Nah, nama lain dari paragraf itu sendiri adalah alinea. Oke, lanjut. Nah, di sini ada beberapa ketentuan ya mengenai paragraf, dari mulai syarat. Yang pertama ada kesatuan dan kepaduan, terus ada unsur, yang mana unsur itu ada kalimat utama, kalimat penjelas, gagasan pokok gitu ya, dan gagasan penjelas gitu ya. Nah, yang ketiga ada jenis. Nah, jenis di sini ada yang jenis deduktif, ineratif, dan induktif. Nah, yang mana nanti bakal dijelaskan jenis-jenis tersebut. Baik, selanjutnya yang keempat ada kegunaan, yang mana kegunaan dari kalimat utama ini ya, atau kegunaan paragraf ini biasanya adalah untuk menentukan judul, bacaan, ringkasan, simpulan. Nah, selanjutnya untuk menentukan topik, tema, inti, ide, pokok, dan lain-lain. Terus hal yang diungkapkan, hal yang dibicarakan, dan hal yang dibahas. Nah, itulah kegunaan dari kalimat utama. Nah, syarat paragraf seperti yang dijelaskan di awal tadi. Yang pertama ada kesatuan. Nah, yang mana kesatuan itu adalah setiap kalimat pada paragraf harus mendukung satu ide pokok. Tidak boleh ada kalimat sumbang. Yang kedua kepaduan. Nah, kepaduan sebuah paragraf yang dibangun dengan memperhatikan beberapa hal seperti pengulangan kata, penggunaan kata ganti, penggunaan konjungsi, dan kesejajaran atau nama lainnya paralelisme. Unsur-unsur paragraf yang pertama adalah kalimat utama, yang mana kalimat utama adalah kalimat yang menjadi pokok pembahasan di dalam paragraf itu, di dalam paragraf tersebut. Yang kedua itu adalah kalimat penjelas, ya kalimat yang menjabarkan dari kalimat utama, atau kalimat penjelas itu dia yang menjelaskan kalimat utama. Gagasan pokok yaitu kalimat yang berisi subjek, predikat, objek atau pelengkap, yang mana isinya adalah inti dari kalimat utama. Jadi gagasan pokok itu adalah inti dari kalimat utama. Kalau kalimat utama kan mungkin panjang ya. Nah, kalau gagasan pokok itu lebih pendek dari kalimat utama karena yang diambil hanya intinya saja. Begitupun dengan gagasan penjelas yang berisi subjek, predikat, objek atau pelengkap ya. Jadi opsional, pilih salah satu dalam kalimat penjelas. Nah, jadi jenis paragraf di dalam kalimat utama yang mana tadi sudah kita bahas adanya deduktif. Jadi deduktif itu adalah kalimat utama yang berada di awal paragraf. Biasanya ada ciri-ciri di situ ya. Yang pertama ciri-cirinya ada repetisi. Nah, repetisi itu teman-teman adalah kata rujukan. Repetisi itu adalah kata pengulangan. Jadi ada kata yang diulang tuh di kalimat tersebut gitu. Terus adanya kata rujukan seperti kata ini, itu, tersebut. Terus adanya kata ganti. Nah, yang kedua kalimat utama yang berada di tengah. Jadi di kalimat utama itu juga ada di tengah, namanya adalah ineratif. Yang mana ciri-ciri ineratif itu dia diawali kata hubung pertentangan seperti namun, akan, tetapi. Nah, kalau teman-teman mendapatkan di tengah kalimat diawali konjungsi pertentangan ini, nah bisa jadi kalimat utamanya berada di tengah. Induktif adalah kalimat utama yang berada di akhir, yang mana kalau di akhir dia diawali konjungsi simpulan atau kalimat penegasan seperti kata jadi, dengan demikian, maka dari itu. Nah, kalau teman-teman menemukan kalimat yang di akhirnya ada konjungsi simpulan, bisa jadi itu adalah kalimat utama. Terus adanya variatif. Variatif ini adalah campuran ya, campuran dari awal dan akhir, yang mana
kalimat utama itu bisa kalimat utama itu bisa ada dua di dalam satu paragraf. Nah, yang terakhir adalah deskriptif. Nah, deskriptif ini berarti keseluruhan teks itu adalah kalimat utama. Jadi tidak ada kalimat penjelas. Nah, biasanya deskriptif itu adalah contoh-contoh soal yang bersifat narasi atau deskripsi. Narasi itu adalah soal-soal yang menjelaskan tentang cerita gitu ya, novel. Nah, berarti di novel atau cerpen itu tidak ada kalimat penjelas, yang ada kalimat utama semua. Nah, baik, di sini teman-teman bisa lihat contoh kalimat utama yang di awal seperti kalimat pertama itu ya, Islam merupakan agama yang cinta damai dan menekankan tentang pentingnya toleransi. Hal tersebut, nah di sini bisa kita katakan kalimat utamanya di awal karena di kalimat keduanya ada rujukan tuh. Hal tersebut berarti masih merujuk kepada kalimat sebelumnya, yaitu merujuk kepada agama Islam. Nah, gitu ya. Terus yang ini yang di tengah ya, yang di tengah kalimat utamanya berarti dia tidak ada di awal tapi di tengah. Di tengah itu berarti di kalimat kedua, ketiga atau keempat. Nah, kalau kita lihat kalimatnya, lazimnya kita selalu membuang sampah ke dalam tong sampah. Padahal tidak semua sampah dapat dibuang begitu saja ke dalam tong sampah. Nah, di situ ada konjungsi pertentangan kata padahal, yang mana adanya kontradiksi dari kalimat pertama. Nah, sehingga karena adanya konjungsi pertentangan ini, berarti nanti kalimat selanjutnya itu bakal membahas pertentangan tersebut. Dan kita angkatlah kalimat utamanya di tengah, itu berada di kalimat kedua. Begitu kira-kira. Lanjut. Nah, itu induktif. Induktif berarti kalimat utamanya berada di akhir. Nah, kalau kita lihat kalimat terakhir, 3 hal tersebutlah yang paling kami rasakan ketika tinggal di kota Bandung. Nah, kenapa dia menjadi kalimat utama? Karena di sini dia merangkum kalimat-kalimat di atasnya. Jadilah sebuah pernyataan simpulan. 3 hal tersebutlah berarti 3 hal itu ada di kalimat di atasnya. Sehingga kalimat terakhir ini berupa sebuah simpulan. Nah, mungkin 3 hal tersebut apa? Nah, teman-teman bisa lihat di kalimat pertama, yang mana 3 hal tersebut, salah satunya kalimat pertama adalah Bandung itu kota dalam segi ekonomi yang kondusif. Terus kota ini memiliki budaya dan etnis yang beragam. Terus penduduknya relatif terbuka dengan hal-hal yang berbeda. Nah, itu 3 yang dibahas dari kalimat terakhir. Nah, variatif atau kalimat utama yang di awal dan di akhir. Nah, biasanya kalimat utama yang ada 2 di dalam satu paragraf itu mempunyai kesamaan makna. Nah, coba teman-teman lihat kalimat pertamanya, jeruk nipis ternyata memiliki beragam manfaat. Itu kalimat pertama. Kalimat terakhir, jadi ternyata jeruk nipis memiliki banyak sekali manfaat. Nah, teman-teman bisa lihat ada repetisi di situ. Apa repetisi? Pengulangan kata. Yaitu ada pengulangan kata manfaat yang ada di awal dan ada yang di akhir, sehingga secara tidak langsung dia memiliki kesamaan makna, sehingga kalimat utama pada teks tersebut atau pada paragraf ini dia ada 2, di awal dan di akhir. Nah, yang terakhir itu deskriptif atau deskripsi, berarti keseluruhan teks itu adalah kalimat utama, tidak ada kalimat penjelas. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah contoh teks yang mengandung sebuah narasi atau cerita. Setiap sore terlihat awan mendung menggantung. Awan mendung dianggap pertanda akan turun hujan. Awan bergulung-gulung tertiup angin. Nah, begitu seterusnya. Jadi di sini lebih menjelaskan tentang cerita atau narasi. Nah, terus di sini kegunaan dari kalimat utama. Jadi apa sih kegunaan dari kalimat utama gitu ya? Kenapa kita harus mempelajarinya gitu ya? Nah, yang pertama kegunaannya apabila teman-teman menemukan soal tentang topik, tema, inti, judul, ringkasan, simpulan. Nah, teman-teman tidak bisa lari dari yang namanya kalimat utama. Kenapa? Ya, untuk mencari jawabannya tentu kita harus berpedoman kepada kalimat utama itu sendiri. Seperti melihat judul atau mencari ringkasan, teman-teman harus fokus ke kalimat utama. Terus hal yang dibicarakan, hal yang diungkapkan, biasanya ada tuh soal-soal yang berkaitan tentang ini. Dan juga sama, dia tak terlepas dari yang namanya kalimat utama. Terus mencari ide pokok, gagasan utama, pokok pikiran, ide utama, ide pokok. Jadi sama ya, itu sama.
Cuman yang membedakan kalimat-kalimatnya saja dan cara mencarinya juga sama, yaitu dengan fokus kepada kalimat utama. Nah, di sini selain kalimat utama tentunya juga kita harus melihat yang namanya kegunaan dari kalimat penjelas, yang mana tugasnya ialah menjelaskan kalimat utama tadi. Nah, yang pertama, kalimat penjelas itu biasanya berhubungan dengan soal yang menanyakan kalimat sumbang. Nah, yang mana biasa kalimat sumbang itu pasti ada di kalimat penjelas, bukan di kalimat utama. Terus ada yang kalimat tidak padu, kalimat yang sesuai bacaan, atau pernyataan yang benar atau salah. Nah, semuanya berpedoman itu di kalimat penjelas. Nah, baik, sekian pembahasan kali ini. Terima kasih.